Membaca terlebih dahulu kitab suci yaitu Al-Quran, surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, surat ke-68. Kalau gak salah setelah surat Al-Mulk, juz 29. Oke. Ta'ud jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biaykumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fa'asbahat kassarim fatanadaw musbihin anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha
محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang telah kita baca kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke,
Ikhwan wa akhwat fillah, karena pematerinya sudah datang, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Teman-teman semua, tiada kata yang patut kita ucapkan di malam kali ini melainkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan, karunia sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu ini, ke teras dakwah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada pengikut setianya hingga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kali ini seperti biasa setiap Rabu malam di teras dakwah ini ada kajian, yaitu kajian umum, dan temanya yaitu sendiri tak selalu mengenaskan. Nah ini kalau kita baca di captionnya, biasanya sih hidup ngejomblo itu banyak yang beranggapan itu kehinaan, minder, gak pede. Apa benar kayak gitu saudara-saudaraku? Jomblo sampai halal, tapi dalam perjalanannya gampang emosian, gak stabil, senggol dikit auto jengkel. Ada yang kayak gitu. Kapan nikah? Udah Syawal. Ini 21 Syawal ya. Udah Syawal kesekian kalinya masih sendirian aja, lu pada. Enggak lah, gue jomblo karena Allah sabar aja. Wis. Ternyata nanti sampai rumah nangis. Lah, ada contoh jomblo tapi penuh kemuliaan? Ada dong. Marilah kita sama-sama bahas bareng-bareng di malam kali ini, yaitu malam Kamis, Rabu malam, yaitu dengan pemateri Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Kepadanya dipersilahkan. Oke, untuk Ikhwan bisa maju ke depan. Ya, maju ke depan. Nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan juga kepada audiens online, bisa ketik pertanyaan di kolom komentar, yaitu di channel YouTube Teras Dakwah. Jam berapa? Jam berapa? Teras Dakwah mengadakan ya bukber saum Syawal, karena saum Syawal ini pahalanya luar biasa ya. Di dalam satu hadis disampaikan bahwa man shoma Ramadhana summa atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti 6 hari saum di bulan Syawal, maka pahalanya itu seperti saum setahun penuh. Nah, Teras Dakwah sudah 3 hari mengadakan bukber saum Syawal sampai hari Sabtu. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu.
Nah, untuk teman-teman jamaah teras dakwah yang ingin mengikuti bukber saum Syawal, bisa nanti besok pukul 5 sore datang ke teras dakwah sampai hari Sabtu. Jelas harus saum Syawal terlebih dahulu ya. Kemudian mengingatkan kembali kepada jamaah teras dakwah yaitu adanya sedekah Jumat sebesar 7.000. Bagi teman-teman yang mau mengikuti sedekah Jumat 7.000 bisa langsung chat pengurus teras dakwah di yaitu nomornya sebentar. Kosong 0853 20 30 77 66 0853 20 30 77 66. Itu untuk sedekah Jumat 7.000. Kemudian nanti malam Sabtu atau Jumat malam ada sekolah hadis yang diadakan di teras dakwah ini. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti silahkan pada Jumat malam atau malam Sabtu datang ke teras dakwah khusus Ikhwan. Oke. Sambil menikmati hidangan makanan yang telah disediakan di teras dakwah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu melanjutkan kajian yang tadi. Saya buka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama tahu tadi kisah Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Abu Dzar Al-Ghifari ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersama Ali bin Abi Thalib di Mekah. Kemudian setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari atau sebelumnya bernama Jundub, beliau secara terang-terangan bersyahadat, bersaksi kepada Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah di Ka'bah. Kemudian beliau dipukuli oleh kafir Quraisy. Kemudian Abbas atau pamannya Nabi Muhammad mendatangi tersebut dan berbicara kepada kafir Quraisy bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini dari kaum Ghifar. Kemudian jamaah kafir Quraisy tidak memukulinya kembali Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, sambil menikmati hidangan makanan, juga pematerinya juga masih menikmati hidangan juga. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini ada door prize yaitu buku Fikih Ibadah Kurban. Untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis atau pertanyaan silahkan maju ke depan. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam saum sunnah minimal 4. Silahkan yang bisa maju ke depan. Oke, silahkan.
saum sunnah beserta detail. Dengan siapa? Hari Sabtu di masjid. Apa jawabannya? Senin Kamis. Kamis, Syawal. awal, Ayat. berapa hari? 6 hari. 6 hari. Ayamul Bid. Yang Bid itu hari apa? 11, 12, 13. Di bulan? Di bulan Zulqa'dah. Di bulan apa? Kalau ayam Bid itu di Setiap bulan. setiap bulan di bulan Hijriah. Ya. Oke, yang terakhir Saum Daud. itu saum Daud seperti apa? Sehari iftar, sehari puasa. Oke, berikan tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. Ada 2 door prize lagi untuk Akhwat. Lanjut. Mungkin nanti ini 2 door prize lagi untuk yang bertanya mungkin ya. 1 Ikhwan dan 1 Akhwat. Oke. Kita lanjut lagi yaitu kajian tentang kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang tadi sudah diceritakan dari sebelum masuk Islam hingga masuk Islam sampai dipukuli oleh jamaah kafir Quraisy. Bagaimana cerita selanjutnya dan kisah teladan Abu Dzar Al-Ghifari? Penasaran? Mari kita simak dari pemateri yaitu Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya teman-teman masih semangat? Coba takbir. Oke, siap. Kirain mau tanya, siapa yang ingin sukses? Saya, gitu. Siapa yang ingin kaya? Saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanya masih semangat, masih. Assalamualaikum, jawabnya pelan. Ulangi kali ya. Nggak usah, biarin. Udah kecewa. Males. Ya. Oke, sampai di tadi bubar ya. Ketika jadi sedemikian hebatnya, maksudnya sedemikian dahsyatnya pengaruh dari suku itu. Makanya ketika Rasul mendengar Abu Dzar itu datang dari suku Ghifar, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, kalau mau bagi-bagi door prize silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang telah menyampaikan isi kajiannya yaitu tentang sendiri tak selalu mengenaskan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti halnya tadi sifat teladan yang dimiliki oleh sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah ia masuk Islam, ia ditugaskan mengajarkan agama Islam di sukunya. Sampai diceritakan sebagian kaum Ghifar itu masuk Islam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari ini ia bisa menangkap ilmu yang ilmu itu sulit untuk ditangkap kebanyakan orang. Kemudian ilmunya itu luar biasa, tawadu, bersemangat dalam belajar agama, tidak mendengar celaan orang yang ketika Abu Dzar ini menyampaikan kebenaran. Kemudian Abu Dzar ini sangat soleh dan sifatnya sederhana. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lakukan untuk bermanfaat. Ada quotes yang ini bagus. Sudahlah kita seharusnya fokus untuk memperbaiki diri, untuk mengejar mimpi-mimpi. Kita ini masih muda, pastinya banyak yang ingin kita coba. Dan itu tak harus tentang cinta. Intinya ada mimpi yang harus kita perjuangkan. Ada diri yang harus kita perbaiki, ada orang sekitar yang harus kita banggakan. Masa muda kita bukan hanya tentang cinta-cintaan. Nah, itu. Jadi, oke, ada sesi tanya jawab. Mungkin 2 penanya ya. Harusnya pakai pantun tadi. Harusnya ada pantun ya. Oke, 1 Ikhwan dan 1 Akhwat yang ingin bertanya silahkan acungkan tangan dan
sampaikan pertanyaannya. Bebas mau dari Ahwat dulu atau Ikhwan dulu. Oke, silahkan. Bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau menanyakan mengenai sahabat Rasul yang sudah Pak Ustadz Zaki deskripsikan tadi kurang lebih 2 jaman semenjak dari selesai maghrib. Saya sudah pernah membaca juga beberapa kisah tentang Abu Dzar ini, terutama di bagian akhir hayatnya beliau, ketika yang kurang lebih sama dengan apa yang Ustadz jabarkan, namun ada beberapa yang mungkin lebih detail sampai akhir hayatnya beliau tidak ingin dikafani melalui baju ataupun helai kain yang didapat dari gaji ataupun sesuatu yang dihasilkan dari yang didapatkan bukan dari kerja keras seperti itu. Sampai akhirnya beliau ada satu orang sahabat dari kaum Ansor yang akhirnya beliau maju memberikan bajunya, selai bajunya yang dia yakin dengan bersaksi bahwa apa yang dia punya ini dihasilkan dari kerja kerasnya sendiri, dan akhirnya beliau mau untuk dikafani dan akhirnya beliau wafat. Pertanyaan saya seperti ini Pak Ustadz, menyikapi yang seperti ini, sifat dari sahabat Abu Dzar ini kalau menurut saya pribadi luar biasa. Namun dalam segi Islam, apalagi dalam Islam modern ya Pak Ustadz, ini kan idealis ya Ustadz. Dalam Islam modern gimana sih Pak Ustadz menyikapi idealisme yang seperti ini, walaupun sebenarnya luar biasa seperti yang Pak Ustadz Zaki sampaikan bahwa tidak semua orang punya ketawaduan seperti ini. Beliau memegang tawadunya sampai akhir hayatnya, bahkan sampai tidak punya apa-apa dan bahkan sampai terasing dan akhirnya meninggal seperti itu. Dan walau alam bisawab, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik untuk beliau Abu Dzar. Jadi pertanyaan saya seperti itu Pak Ustadz Zaki, untuk dalam Islam modern zaman sekarang, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyikapi sifat-sifat seperti ini? Baik, tapi menempatkannya bagaimana Pak Ustadz seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab udah dikasih hadiah. Oke, mau ditampung atau langsung dijawab Ustaz? Jawab aja dulu ya. Oke. Baik. Jadi kalau teman-teman kita baca di surat Ar-Rahman ayat ke-7 sampai ke-9 ya. Wasama arafa'a wa dal mizan alla tataghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, jadi di sini itu sebetulnya Allah sedang ngomong tentang timbangan, tentang neraca. Tapi yang kita ambil dari pelajaran dari ayat ini adalah wasama arafa'a wa dal mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan mizan atau timbangan. Allah tataghaw fil mizan, ya. Dan supaya kamu tidak melampaui batas tentang timbangan itu, waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kau mengurangi timbangan itu. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya gini loh. Dalam kehidupan kita itu memang harus ada keseimbangan, ya. Makanya disebut dengan tawazun. Gimana sih kita menyikapi, kayak misalnya tadi yang diceritakan di dalam kisahnya Abu Dzar itu, gimana sih kita menyikapi, apakah kita boleh mengikutinya secara 100% atau tidak. Nah, ini sih tergantung kondisi ya. Jadi sebetulnya Islam itu kan adalah agama yang memudahkan. Ya, agama yang memudahkan. Kalau kita malah mempersulitnya, kita akan kerepotan sendiri. Jadi intinya adalah dalam kehidupan ini kita fokus kepada apa yang kita punya. Islam itu mengajarkan kita fokus kepada apa yang kita punya. Tadi kan Abu Dzar sendiri yang ngomong. Ya, ada 3 pihak yang berkongsi dalam harta kita kan. Ada 3 pihak yang berkongsi dalam harta kita. Pihak pertama takdir,
pihak kedua ahli waris, pihak ketiga kita sendiri. Nah, kemudian Abu Dzar bilang, janganlah kita tuh lebih lemah daripada pihak-pihak yang lain. Artinya kita sendiri yang punya kendali. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Jadi bukan di bukan di tawadu atau zuhudnya Abu Dzar ini yang terlalu gitu ya. Tapi yang pelajaran kita ambil dari pesannya Abu Dzar adalah kita yang punya hak atas kepunyaan kita sendiri. Artinya kalau kita punya sesuatu, ya kita sendiri yang punya hak untuk memanagenya. Ya. Cangkeme tonggo rasa melu-melu gitu loh maksudnya. Ya, maksudnya adalah ya kita yang punya hak. Walaupun kita tuh ngelihat di akun-akun medsos ada yang wah kalau duit punya segini invest untuk ini, tabung untuk ini gini. Buktinya ketika pandemi mereka juga menghilang kan akhirnya kan. Nah, jadi artinya sih itu pertama, kita yang punya hak atas harta kita sendiri. Ya, tapi kita sebagai muslim harus ingat di dalam harta kita ada hak orang lain. Kemudian yang kedua, fokus kepada apa yang kita miliki, bukan fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Ya, yang kita miliki itu Revo, koperasi, nggak usah mikirin Nmax. Gitu loh. Yang kita punya tuh Kijang, keluaran tahun 94, nggak usah mikirin Fortuner. Tahu nggak teman-teman sekalian, siapa yang paling banyak nonton review mobil canggih, mobil mewah? Kalian kan yang nonton. Yang nggak punya mobil malah yang nonton itu. Ya. Orang kalau nggak punya duit itu review mobil ditontonin semua. Kenapa? Karena dia nanti kalau punya duit pengen membeli mobil yang paling tepat. Orang kalau punya duit semua dibeli. Nanti kalau nggak cocok ya jual. Karena dia punya duit. Ya. Jadi bukan kita nggak boleh nonton review mobil, bukan. Maksudnya adalah kita jangan sampai terfokus kepada apa yang tidak kita miliki. Nanti kalau saya punya ini saya bakal begini. Nanti kalau saya punya ini saya bakal begini. Nanti akhirnya jadinya menghayal. Kalau menghayal jadinya tidak baik. Banyak berandai-andai, itu tempat masuknya setan. Ya, kita fokus kepada apa yang kita miliki. Sekarang saya punya motor, sekarang saya punya ini, saya punya ijazah, harus saya apakan. Ya, fokus kepada apa yang kita miliki. Ya, ini kuncinya. Kemudian, ya tadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita menyikapinya kalau sifat yang seperti ini, ya kita lihat kondisi kita seperti apa sih. Orang butuh kita juga harus melihat sifat kita tuh mirip nggak sih dengan Abu Dzar. Ini kan saya sudah ceritain nih Abu Dzar kayak apa gitu ya. Nah, tinggal ditelaah aja. Kira-kira mirip nggak sifat kalian dengan Abu Dzar? Kalau nggak mirip jangan diikutin sepenuhnya. Kan udah banyak nih sahabat yang kita ceritakan ya. Udah berapa puluh sahabat yang kita ceritakan. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja sahabat mana yang kira-kira sifatnya tuh mirip, berdekatan dengan sahabat yang diceritakan itu. Ikutin deh itu sifatnya, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau teman-teman nih enggak, ya pokoknya seneng jajan gitu ya, kayaknya nggak cocok ya. Ada duit dikit, GoFood ya. Apalagi diskon hunter banget gitu ya teman-teman gitu. Promo hunter banget gitu. Setiap ada promo tuh tahu gitu ya. Ada orang yang kayak gitu kan, tahu banget promo. Ini promo di mana, pesen ini, cashback berapa. Itu kan ada yang tahu kayak gitu ya. Ya kayaknya nggak cocok emang ngikutin Abu Dzar emang nggak cocok gitu loh gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kalian tuh orangnya nggak suka yang gitu-gitu ya mungkin cocok. Ya. Nggak punya e-commerce aja nggak pernah nginstal lagi jangan-jangan. Itu cocok jadi Abu Dzar. Ya. Boro-boro check out, boro-boro mau COD-an ya kayak di lagi video-video yang lagi viral. Ya orang nginstal e-commerce aja nggak pernah ya gitu kan. Belanja-belanja juga jarang. Baju-baju yang dipakai itu aja ya udah nggak apa-apa. Yang penting bersih. Ya. Kadang saya juga dikomentarin kok bajunya itu aja. Enggak, baju saya banyak, cuma kayak gitu semua. Iya, biasa laki-laki kan gitu ya. Kaosnya hitam semua. Ya bajunya hitam semua sampai nggak sadar orang mikirnya kita tuh pakai baju yang sama dari kemarin-kemarin padahal enggak. Ya. Itu bagi laki-laki biasa. Kalau bagi perempuan itu aib gitu. Buka lemari nggak ada baju nih. Padahal bajunya banyak. Lu bingung nih nggak ada baju. Yang bilang enggak belum aja.
nanti juga kayak gitu, ya. Belum, kalian belum mengalami fase itu, ya. Yang suka bilang, ngapain sih ngeliat-ngeliat skincare, beli-beli skincare? Belum, ya. Nanti kalau usia kalian di atas 25, 26, 27, nah itu baru kepikiran. Itu, jadi jangan mengomentari hal-hal yang belum kita alami. Itu juga termasuk dalam sikap yang harus kita contoh dari Abu Dhar. Saya tuh pernah punya teman yang suka ngomentarin orang yang baru nikah. Zaman kita Facebook dulu kan. Dulu belum ada IG, Facebook. Apain sih? Ini kan semester awal tuh belum mainan IG, baru Facebook. Apa sih tuh orang nikah kok kayak kanak-kanakan gitu ya? Segala foto lagi cium tangan di upload, foto lagi pegangan tangan di Alfamart di upload. Apain sih? Kayak anak kecil. Hei, pas dia nikah gitu juga. Ya, makanya jangan mengomentari hal yang belum kita alami. Nanti kalau kita sudah mengalami baru boleh mengomentari. Gitu. Oke, begitu jawaban ketika kita menyikapi sifat Abu Dzar Al-Ghifari terkait zaman sekarang itu, yaitu Islam modern. Ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Ahwat. Silahkan kepada Ahwat yang ingin bertanya terkait materi ini. Acungkan tangan. Atau tulis di kertas, nanti disampaikan. Nanti ada door prize, yaitu Al-Quran Cordoba, diterbitkan oleh Depot Iqra Am Yogyakarta. Disambil untuk menunggu Ahwat yang ingin bertanya, ada pengumuman yaitu khusus kajian khusus Ahwat Amida nanti pada hari Jumat 4 Juni 2021 jam 15.45 ba'da asar sampai setengah 6 ada kajian terkait standar iman, tema negeri Syam, standar iman dan huru-hara akhir zaman. Pematerinya yaitu Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum, yaitu relawan sahabat Al-Aqsa. Ini khusus kajian khusus Ahwat Amida. Standar iman dan huru-hara akhir zaman. Pemateri Ustadz Fatan Ariful Ulum, hari Jumat 4 Juni jam 15.45. Kemudian khusus Ikhwan, yuk gabung, ada kelas baru namanya ngaji santai, ngaji kitab ringan tentang durus yaumiyah, pelajaran harian, berisi pelajaran-pelajaran seputar keseharian setiap muslim bersama Ustadz Anton Ismunanto setiap Jumat jam 8 sampai jam 10 di Padang Rumput lantai 2 teras dakwah khusus Ikhwan di lantai 2. Setiap Jumat jam 8 sampai jam 10. Pengumuman lagi itu nasi masih banyak katanya. Bagi jamaah nanti setelah pulang silahkan bawa, buat sendiri boleh, buat temannya boleh, buat saudaranya boleh. Nanti setelah pulang silahkan bawa satu-satu. Kemudian ada lagi kajian spesial pernak-pernik pernikahan. Wis, udah pernak. Diisi oleh Habib Muhammad bin Anis Sahab. Hari Selasa 8 Juni jam setengah 8 sampai jam 10. Hari Selasa 8 Juni jam setengah 8 sampai jam 10 di teras dakwah. Untuk Ikhwan dan Akhwat. Kuota terbatas cuma 100 orang. Info pendaftaran bisa cek di IG Teras Dakwah. Kemudian ngaji rutin besok Rabu minggu depan, Rabu pekan depan, tanggal 9 Juni, ba'da maghrib tepat jam
ba'da maghrib jam 18 atau jam 6 sore sampai jam 9 bersama Ustadz Awan Abdullah SPJ. Oke, itu beberapa pengumuman. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan dari Ahwat, namanya Mislan apa ini? Mislan Nada. Mungkin Ustadz punya masukan atau tips agar pikiran kita tidak selalu memikirkan dunia, walaupun diri kita sudah berusaha mencari ilmu dan mengkaji Islam, bahwa tujuan hidup kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Fokus. Mungkin Ustadz punya masukan atau tips agar pikiran kita tidak selalu memikirkan dunia, walaupun diri kita sudah berusaha mencari ilmu dan mengkaji Islam, bahwa tujuan hidup kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz punya tips, nggak mungkin. Ya, pikiran kita tidak selalu, karena gini ya, kalau sebetulnya kan kenapa sih pikiran kita tuh selalu mengarah kepada itu, ya itu pastinya tergantung dari kebiasaan dan aktivitas kita, ya aktivitas kita, kebiasaan kita, kemudian apalagi circle kita, ya, circle kalian gimana, ya saya tidak punya circle yang suka nyepeda, jadi saya nggak suka naik sepeda, ya circle saya anak-anak motor, ya saya jadi suka motor. Circle saya pada gonta-ganti pacar, ya saya jadi gonta-ganti pacar juga. Circle saya anak-anak yang ngudut, ya saya juga ikutan ngudut bakalan. Ya minimal bau udutnya kena lah. Circle saya nge-vape, ya ujung-ujungnya saya ikutan nge-vape. Itu, jadi tergantung circle juga. Kemudian yang ketiga, ya apa namanya? Tadi apa circle ya, lingkungan ya maksudnya ya, atau pergaulan. Yang ketiga juga hiburan, tergantung hiburan yang kita nikmati. Kadang hiburan itu justru yang mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak tahu porsi hiburan. Kadang-kadang hiburan itu malah dijadikan sebagai porsi utama. Ya enggak? Ada yang di sini sampai duit gajiannya atau duit kirimannya habisnya lebih banyak untuk paketan dan voucher game. Itu yang tidak tahu bahwa hiburan itu cuma sekadar hiburan, ya sampai dialokasikan betul-betul untuk kehidupannya, ya kecuali memang game itu jadi duit gitu, itu nggak masalah sih sebenarnya, ya. Jadi kadang-kadang itu, dan juga apa yang kita nikmati di media sosial, karena media sosial sekarang sudah jadi kehidupan kita ya, sudah jadi kehidupan kita sekarang. Ya teman-teman, saya yakin datang ke sini juga kebanyakan yang tak karena tahu dari media sosial kan. Diposting sama TD di IG, kajian apa, tentang apa, yang ngisi siapa, terus datang ke sini itu kan juga pasti dari banyak juga dari media sosial. Ya meskipun mungkin ada yang ke TD ini udah pokoknya udah saking cintanya jadi udah nggak peduli lagi mau medsosnya TD kayak apa, mau hujan, mau badai, mau gempa, pokoknya datang ke TD. Ya. Mungkin ada yang saking cintanya seperti itu, jadi udah nggak nunggu postingan di medsos lagi, pokoknya datang aja ke TD, itu ada. Tapi banyak yang datang ke sini karena medsos kan gitu. Jadi tergantung di medsos itu apa yang kita nikmati, yang kita follow siapa. Kau follow siapa di medsos? Ya, itu mempengaruhi. Ya, kalau ada teman-teman yang suka pamer rumah barunya, pamer mobil barunya, itu mempengaruhi hati kita. Kalau mobil suaminya aja, alah mobil bapaknya aja gitu ya, itu mempengaruhi hati kita jadinya, ya. Jadi medsos itu seperti itu, makanya follow tuh yang berfaedah aja, yang nggak berfaedah ya nggak usah, ya. Saya juga punya teman yang kayak suka pamer gitu, ya saya mute aja daripada penyakit buat hati saya kan gitu, mendingan saya mute aja, saya nggak perlu ngelihat isi-isinya lagi, story-nya lagi gitu. Ya ada orang yang gimana ya, saya tuh suka aneh gitu, ada orang yang takut penyakit ain, mukanya nggak pernah diposting, muka anaknya nggak pernah diposting, tapi daily activity yang diposting, ya ini rumah kayak gini, pengen bikin rumah yang kayak begini, ya emang nggak bisa masuk lewat situ, bisa aja, ya penyakit ain itu bisa aja masuk lewat
rumah baru kalian. Bisa aja masuk lewat mobil baru kalian. Bisa aja masuk lewat aktivitas jalan-jalan kalian, bisa aja. Ya, jadi kita nggak bisa menghindari 100%. Sehingga apa yang kita lihat di media sosial itu juga bisa mempengaruhi orientasi kehidupan kita. Ya, sekarang mulailah kita saring follow-follow yang kemungkinan membuat kita tuh jadi lebih banyak mikir akhirat. Ya, tapi tentu saja terakhir nih, jadi ada satu orang sahabat namanya Hanzalah radhiyallahu an, itu pernah ditanya sama Abu Bakar. Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah. "Wahai Hanzalah, apa kabar hari ini?" Ya. Kemudian Hanzalah menjawab, dia tidak menjawab alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar, enggak. Yang dijawab oleh Hanzalah adalah, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwa Hanzalah sekarang sudah munafik." Duh, kata Abu Bakar, "Kok bisa begitu?" Kata Hanzalah, "Iya. Sebab kalau Hanzalah bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi itu seperti seolah-olah neraka tuh menakutkan sekali dan seolah-olah surga tuh seperti dekat sekali. Jadi orientasinya akhirat terus kalau sama Nabi itu. Tapi kalau Hanzalah sudah pulang bersama dengan keluarga, udah lupa itu yang namanya surga dan neraka. Udah ketawa-tawa lagi, udah nggak inget lagi sama surga sama neraka. Hanu munafik ini saya." Kata Hanzalah gitu. Kata Abu Bakar, "Loh, kalau begitu saya juga munafik dong." Wah iya nih ya, kita munafik semua, kacau ini. Laporkan kepada Rasul. Ngomong sama Rasul. Abu Bakar sama Hanzalah cerita sama Rasul bahwa begini. Ketika Rasul mendengar itu, Rasul langsung tersenyum, ya, dan berkata kepada Hanzalah dan Abu Bakar, "Ketahuilah, kalau engkau selalu ingat surga dan neraka, selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, nanti malaikat akan turun menyalami kamu di tempat tidur atau di jalanan," kata Rasul. Maksudnya apa? Malaikat bakal salut banget. Artinya apa? Itu nggak mungkin, kata Rasul. Nggak mungkin manusia tuh pikirannya akhirat terus, itu nggak mungkin. Nggak mungkin manusia tuh pikirannya taat terus, itu nggak mungkin. Tapi ada manusia yang pikirannya nikah mulu, itu ada. Itu ada, nikah mulu tapi nggak nikah-nikah itu ada. Bercanda sama temen, "Suami mana?" Bercanda sama temen, "Kok pulang duluan, kenapa?" "Iya ini soalnya udah dicariin sama istri." "Istri siapa?" "Istrinya bapak." Iya. Ya, dapat jawaban ya. Dapat jawaban baru ya. "Saya bersama suami siapa? Suami bapak, suaminya ibu." Ya. Yang ada yang bercandanya gitu mulu tapi nggak nikah-nikah. Jadi kata Rasul, menurut Rasul ya, jadi pasti benar. Gak mungkin tuh manusia tuh mikir akhirat terus, itu gak mungkin. Sholat terus, itu manusia tuh gak mungkin. Doa terus, zikir terus, itu gak mungkin. Ada manusia yang kayak gitu. Pasti manusia itu pasti dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu tahun itu pasti ada celahnya. Ya, di mana mereka melakukan kesalahan, di mana mereka melakukan kemaksiatan, itu pasti ada. Ya, makanya memandang manusia itu ya sebagai manusia. Sehingga kita tuh gak kecewa kalau dia melakukan kesalahan. Ya. Udahlah, berhentilah komen-komen di Instagram, selebgram. "Ih, parutanku." Ya. Parutan bukan panutan. "Ih, suaranya bagus banget ya Allah, sisakan aku satu yang kayak begini ya." Pengennya cuma sisa lagi. Kita mah pengennya penuh ya. Orang-orang malah pengen sisa. Ya. Pandanglah mereka manusia itu sebagai manusia supaya kita tuh nggak kecewa. Nah, ya. Dan juga gimana caranya supaya orientasi kita nggak ke dunia terus, ya. Berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau manusia pasti bikin kecewa. Ayo, pasti deh kayak gitu. Yang udah menganggap ini panutan, ini itu. Ternyata bikin kecewa. Iya nggak sih? Ini maaf ya, saya cuma mau mengungkapkan aja. Jadi saya punya teman, orang IO, event organizer. Ya, kalau misalnya kajian-kajian begini, kalau yang mau rame, kajian apa sih biasanya? Tentang cinta dong, tentang nikah-nikah. Ya, iya dulu IO itu sudah mengadakan acara besar ya, mengundang sosok yang akhir-akhir ini sering dibicarakan, mahal. Ternyata seperti ini akhirnya kan. Ya itu makanya saya bilang sama istri saya, udahlah
Kita nih nggak usah ngomong-ngomong gitu lagi lah. Pernikahan kita juga baru berapa tahun sih? Yang udah nikah 10 tahun 20 tahun aja jarang ngomong nikah-nikah ya. Kok saya jadi sering ngomong nikah-nikah, saya juga bingung. Ini nikah baru berapa tahun gitu. Ya orang nanti kecewa. Didoain yang jelek-jelek. Ya enggak sih? Dulu pada muji-muji, sekarang coba lihat kalau mau komentarnya isinya. Nah, lebih dalik gitu. Ya. Ya mungkin ujian nih, kita nggak mau ngomentarin masalah mereka ya. Tapi yang jelas adalah jangan berharap kepada manusia. Apapun yang terjadi, apapun kebaikan yang terjadi pada manusia, dia tetaplah manusia. Ini bukan nabi yang diberi keistimewaan. Jadi jangan berharap kepada selain Allah. Ya gitu. Supaya kita tetap berorientasi kepada akhirat. Ya, meskipun bukan berarti kita meninggalkan dunia sepenuhnya. Karena dunia itu adalah batu loncatan kita untuk menuju akhirat yang baik. Di dunia baik, kita pasti pengen juga akhirat kita baik. Ya, pengennya begitu. Gitu ya. Dah, gitu aja dah. Malam. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Jadi manusia itu ada sa'ah wa sa'ah ya, Tad. Ada saatnya kita taat, ada saatnya kita tidak taat. Mungkin selama kita tidak mengatakan kenapa kamu mabuk, ada saatnya mabuk, ada saatnya itu. Mungkin tidak sampai dikatakan gitu. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di ujung acara kajian ini. Sekali lagi jazakumullah wa khairan katsira kepada Ustaz Zaki Ahmad Rifai sebagai pengisi kajian di Taras Dakwah ini, dan terima kasih juga kepada jamaah Ikhwan wa Akhwat Fillah yang telah mengikuti kajian setiap Rabu di Taras Dakwah ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada malam ini berbuah ilmu, dan apa yang sudah kita korbankan pada malam ini berbuah ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya Yahdi Sabila Rasyadi. Untuk akun IG Cyber Yahdi, mungkin bisa saling follow-followan. Pak, saya izin pamit dan undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dua door prize ini mungkin